Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ruswita. Saya agen EOA Gold Surabaya di bawah pembinaan cabang Madiun. Kali ini saya akan sharing tentang hal menarik tentang dunia emas. Jadi apa yang bakalan kita pelajari dalam bahasan ini adalah, jadi nanti bisa memahami dua hukum menarik di dunia emas, kemudian memahami perbedaan antara menabung emas fisik dan emas digital, dan yang ketiga mengetahui kasus di dunia emas sehingga paham antisipasinya. Kita mulai dengan poin pembahasannya, yaitu ada 3, yaitu tentang dua hukum emas, yang kedua adalah untung rugi emas fisik dan digital, dan yang ketiga kasus dunia emas. Jadi ada dua hukum emas, yaitu hukum reverse price dan hukum pengali. Apa sih hukum reverse price itu? Reverse price adalah kondisi harga barang dan impian yang semakin murah dari waktu ke waktu jika dibeli dengan emas. Misalnya, contoh saja, mobil di tahun 2015, contohnya mobil Toyota Rush di tahun 2015 harganya 233 juta. Dikonversikan menjadi emas pada waktu tahun 2015 itu emas per gramnya seharga 540.000. Jadi kalau 233 juta dikonversikan dengan emas itu menjadi 431,5 gram. Di tahun 2020 mobil yang sama, Toyota Rush juga, seharga 255 juta itu dikonversikan dengan emas. Di tahun 2020 emas 1 gram seharga 1 juta, jadi mendapatkan 255 gram atau membutuhkan 255 gram untuk membeli mobil seharga 255 juta. Dengan mobil yang sama, dengan kondisi yang sama juga, di tahun 2015 431 gram, 431,5 gram. Di tahun 2020 hanya 255 gram. Itu maksudnya dengan reverse price. Apa sih pentingnya kita paham emas memiliki hukum reverse price atau harga balik? Jadi, satu, untuk bisa mencapai impian menjadi lebih cepat. Kemudian kedua, memotivasi untuk semangat menabung emas. Yang ketiga, memiliki tujuan dalam menabung emas. Kemudian yang keempat, membuktikan emas adalah tabungan terbaik untuk mencapai impian dibandingkan uang kertas. Mengapa bisa terjadi reverse price? Dikarenakan kenaikan harga emas yang semakin lama semakin mahal, daya beli uang menjadi menurun. Impian Anda dan keluarga Anda akan lebih cepat terwujud jika menabungnya dalam bentuk emas. Maka konsistenlah dalam menabung emas. Yang kedua adalah hukum pengali. Maksudnya hukum pengali apa ya? Hukum pengali adalah suatu kondisi di mana semakin banyak emas yang dimiliki, maka semakin besar pengali keuntungan dan manfaat yang didapatkan ketika terjadi perubahan. Contohnya, di bulan September 2020 harga 1 gram emas adalah 1.026.000. Karena kita memiliki 100 keping, kita mempunyai total asetnya 102.600.000. Jadi di tanggal 10, tadi di tanggal 9, di tanggal 10 September 1 keping 1 gram harganya di tanggal 10 1.036.000. Kita mempunyai 100 keping emas, jadi totalnya menjadi
103.600.000. Jadi untung 100 kali emas, jadi dari harga 101.026 di tanggal 9 menjadi 1.036.000. Jadi satu hari dia ada kenaikan 10.000 per gram. Sehingga seumpama kita mempunyai 100 gram, berarti 100 dikalikan 10.000, jadi keuntungan kita adalah 1 juta per hari. Itu kalau kita mempunyai 100 keping emas. Kalau mempunyai 10 keping emas berarti 10.000 kali 10, jadi 100.000 per hari. Jadi seperti itu contohnya. Jadi menabung emas akan membuat impian Anda lebih cepat tercapai. Ketika harga emas terjadi kenaikan, maka Anda akan mendapatkan dua hal, yaitu keuntungan atau nilai aset naik dan manfaat. Impian lebih mudah tercapai karena adanya hukum pengalih. Bagaimana jika harganya turun? Seumpama di bulan Agustus harga emas 1.050.000. Kemudian di September harga emas 1.026.000. Tapi ini konteksnya emas itu sudah disimpan dari April 2017. Apakah dengan penurunan harga emas konsumen rugi? Tidak, karena modal saat belinya pun lebih rendah dari nilai aset akhir. Siapa orang yang rugi? Karena kita sekarang bicara untung rugi, orang yang menyimpan uang karena nilai aset dan daya belinya semakin menurun. Jadi apapun itu, kalau kita menyimpan berupa emas, kita tetap untung karena nilainya tidak akan menurun, malah cenderung naik. Ketika harga emas terjadi penurunan, maka Anda akan mendapatkan dua hal, yaitu pengurangan keuntungan atau nilai aset dan manfaat impian terjaga dari inflasi. Kita naik ke poin pembahasan kedua, yaitu untung rugi emas fisik dan emas digital. Apa sih maksudnya emas fisik, digital, dan berjangka? Emas fisik merupakan emas yang bentuk dan wujudnya bisa dipegang. Seperti ini. Ini namanya emas fisik, jadi bisa dipegang. Saya dapat emas fisik, jadi saya pegang langsung emasnya. Emas digital merupakan emas yang bentuk dan wujudnya tidak bisa dilihat, hanya berbentuk nominal secara angka secara komputerisasi. Jadi hampir sama seperti tabungan. Jadi di sini nanti tertera berapa gram nominal, berapa gram dikonversikan dalam gram, seperti itu. Seperti itu keamanan dan resikonya. Emas fisik, kalau kita lupa menyimpan atau teledor, kemungkinan untuk hilang memang lebih besar. Jadi untuk meminimalisirnya, meminimalisir kehilangan, menyimpan di tempat yang aman. Perusahaan bangkrut, walaupun perusahaan bangkrut, emas sudah masih di tangan karena kita memegang fisiknya dan tidak terpengaruh dengan gangguan sistem, karena kan bukan digital, lebih ke fisik. Jadi
kita mempunyai emas langsung kita pegang langsung. Kalau keamanan dan risiko emas digital adalah hilang juga, kita seperti ini hilang, kemudian semua di luar kendali pemilik kita, di luar kendali kita sebagai yang mempunyai istilahnya akun emas digital itu. Perusahaan yang bangkrut, emas tidak di tangan atau hilang, dan juga terpengaruh gangguan sistem. Regulasi beli emas langsung adalah konsumen membeli ke penjual, kemudian emas setelah membayar dengan nominal tertentu, emas langsung menjadi milik pembeli. Membeli emas fisik sangat mudah dilakukan dan bisa langsung mendapatkan emas yang seperti ini. Kemudian regulasi beli emas digital adalah konsumen kemudian daftar di akun, ada aplikasinya atau ada juga bukunya juga, kemudian mengisi form belanja, kemudian saldo emasnya berupa digital, jadi dicetak seperti itu. Kita bicara lagi tentang regulasi pencairannya. Emas digital menjual tabungan emasnya harus memenuhi minimal 1 gram dan maksimal 100 gram dalam 1 hari. Jika ingin tabungan emasnya dicairkan menjadi fisik emas, maka perlu biaya tambahan untuk cetak emasnya yang disesuaikan dengan berat emasnya. Dan tidak ada fasilitas pengiriman fisik emas ke konsumen, harus ambil sendiri. Saya sudah pernah mengalaminya. Jadi mau pilih emas yang mana? Emas fisik atau emas digital? Kita masuk ke poin ketiga, yaitu kasus dunia emas. Apa sih kasus-kasus penipuan di dunia emas? Biasanya penipuan emas digital dalam bentuk investasi emas. Modusnya menjanjikan keuntungan di atas kewajaran. Keuntungan wajar dari kenaikan emas rata-rata 15-20% per tahun. Keuntungan transaksi emas. Yang kedua, menjanjikan keuntungan dalam waktu cepat. Apa saja kasus-kasus penipuan di dunia emas? Penipuan emas batangan. Apa penyebabnya? Tergiur harga emas murah, transaksi dengan orang yang tak dikenal, transaksi tidak dengan agen resmi, kemudian transaksi semakin besar. Emas EOA Gold memiliki harga yang kompetitif, kemudahan, keamanan, dan minim risiko. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi dengan di edukasi emas selanjutnya.